Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin kita tentang fikih ibadah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini akan memberikan keberkahan dan membawa manfaat yang lebih, bisa meningkatkan nilai dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikutnya setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak ditampuni syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi ya wa likulli salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمشركين وجميع الملائكة المقربين وخزنة الشياطين الظالمين وغيرهم الصالحين ببحر الجهاد والإمكان وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والمصنفين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ونقول سؤال الدكتور وحده وحيده برضوان تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kegiatan sholat yang viral di medsos. Adanya percampuran antara barisan laki-laki dan perempuan, ya, yang membuat masyarakat menjadi heboh. Dan bagaimana sebenarnya hal tersebut menurut pandangan Imam Madhab? Apakah itu boleh atau tidak boleh, atau membatalkan sholat atau tidak membatalkan sholat? Ya, ini yang menjadi pembahasan bagi kita. Kalau toh nggak boleh, bagaimana? Apakah hal tersebut mesti harus diingatkan? Kalau memang itu boleh, tetapi tidak tidak terbiasa bagi kita, nah ini apakah harus diberikan peringatan atau bagaimana? Nah ini yang menjadi PR bagi kita semuanya. Nah, kemarin pada sebelum
Ramadan kita sudah bicara tentang persoalan bagaimana pendapat para imam mazhab tentang mutaba'atil ma'mum imam. Bagaimana seorang makmum itu harus mengikuti imam. Nah, karena apa gini dibahas? Lianna al-iqtida yaqtadi tabi'iyah fi af'alis shalah. Wa tahaqqaqut tabi'iyatu bi ayyasiru al-muqtadi musalliyan ma sallahu al-imam. Li khabari sahihain innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Karena seorang makmum dia mesti mengikuti perbuatan imam. Dan mengikuti imam itu bagi seorang makmum yang sedang sholat, dia harus mengikuti hak-haknya imam, memberikan hak-haknya imam. Selama si makmum tadi sholat bersama imam. Artinya, makmum tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan gerakan-gerakan atau perbuatan imam. Karena dasarnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Apabila dia takbir, maka takbirlah. Dan apabila dia rukuk, maka rukuklah. Nah, dari beberapa imam mazhab, pandangan seperti ini, bagaimana syarat-syaratnya? Yakni, seandainya si makmum tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh sang imam, apakah itu membatalkan sholatnya atau tidak? Dan seperti itu, ya, apakah mengikutinya itu mesti harus seluruhnya, atau ada hal-hal yang memang boleh diikuti dan ada juga yang tidak harus diikuti. Nah, perbedaan-perbedaan itu karena adanya makmum yang berbuat sesuatu perbuatan dengan disesuaikan dengan perbuatan imamnya. Seperti misalnya seorang makmum yang membarengi atau menyamai takbirnya imam atau rukuknya, takbiratul ihram misalnya, atau barengi atau setelahnya takbir. Karena perbuatan makmum itu adalah perbuatan yang mengiringi perbuatan imam. Berarti kalau barengin imam itu nggak tepat. Ya. Seperti misalnya imam Allahu Akbar, makmum juga pas bareng Allahu Akbar misalnya gitu. Barengi. Tidak Allahu Akbar baru makmum gerak Allahu Akbar. Nah, kalau namanya mengikuti berarti kalau yang diikuti itu telah melakukan sesuatu, baru dia disebut sebagai mengikuti. Kalau dia menyamai, ya membarengin istilahnya muqaranah itu, berarti bersamaan antara imam dan makmumnya. Nah, bagaimana yang dimaksud dari hadis tadi itu? Apakah dia itu membarengin
imam atau dia mengikuti imam. Yang ini kan sering kita lihat ada orang yang biasa sholat sendiri cepat gitu, mengikuti gerakan-gerakan imam yang lambat, sehingga kadang-kadang si makmum tidak saja membarengi tapi mendahului. Nah, kalau dia mendahului imam, maka ini bisa menjadi batal sholatnya ketika melampaui 3 rukun fi'li. Misalnya rukuk, sujud, i'tidalnya, misalnya gitu. Dia mendahului terus, ini batal sholatnya, tidak sah. Makanya harus paham. Jadi makmum pun ada ilmunya. Sholat berjamaah itu ada, makmum pun jadi ada ilmunya. Tidak sembarangan dia melaksanakan sholat sesuai dengan keinginannya. Nah, yang terjadi di masyarakat kita memang banyak orang yang tidak paham ini karena tidak belajar, sehingga dalam praktek sholat berjamaah itu sendiri ragamnya banyak. Nah, ragamnya banyak tadi itu ada yang karena memang dia memiliki pedoman ilmu sesuai dengan keyakinannya, mengikuti mazhab yang dia yakini sebagai mazhab yang tepat. Ada juga yang hanya ikut-ikutan, apalagi kalau mengikutinya itu didasarkan pada lokasi atau dalam satu tempat, atau mengikuti didasarkan pada orang yang berpakaian seperti pakaiannya ulama gitu. Ya. Ulama. Ya. Padahal pakaian itu tidak menentukan. Orang-orang dulu kalau haji itu, kalau orang kita kan biasa, dia cium tangan gitu, bersalaman dengan kiai atau dengan orang yang dianggap memiliki kelebihan ilmu. Ustadz lah kan sekarang namanya. Nah, dan itu biasanya secara lahiriah ditandai dengan pakaian. Nah, karena dia belum pernah ke negeri Arab sana yang pakaian mereka itu mana ustadz, mana supir, mana ART dan seterusnya itu tidak jauh berbeda. Ya, dia pakai sorban gitu, tutup kepala gitu. Biasanya sebenarnya merah kalau supir dari mana gitu. Nah, orang kita karena dijemput sama supir yang berpakaian seperti itu, supirnya dicium tangannya, kaget ya kan. Jadi dicium tangannya, pakaian. Itu apa yang dilakukan dia itu diikuti gitu. Karena dia juga tidak ngerti bahasanya, ya udah pokoknya begitu. Itu pertanda bahwa tidak diketahui siapa orang tersebut, mesti harus diperlakukan seperti apa. Itu baik-baik saja sih sebagai penghormatan atau sebagai akhlaknya orang kita yang baik kepada siapa saja. Tapi kalau dalam persoalan yang terkait dengan masalah ibadah, ini yang mungkin agak berbahaya. Jadi karena dia sholat di Masjidil Haram, melihat orang sholatnya asal-asalan menurut salah satu mazhab kita, dianggap asal-asalan karena tidak sesuai dengan syariat yang diyakini sebagai syariat yang tepat dan benar. Atau paling tidak yang afdal ya, yang afdal. Ada orang yang sholat itu pokoknya sekedar yang penting yang wajib. Yang sunnah-sunnah itu nomor 2 nanti. Ya, misalnya begitu. Jadi yang wajib-wajib saja. Nah, orang yang tidak punya ilmu ada budaya, kebiasaan yang dilakukan oleh mereka yang tidak dikenalnya itu, padahal mereka tidak tahu tentang
etika atau tata cara sholat yang benar menurut syariat imam-imam mazhab itu. Pokoknya itu jadikan kiblat lah gitu. Jadikan kiblatnya karena asalnya dari negeri, pusatnya agama Islam. Padahal belum tentu itu yang tepat. Ya. Ada yang tepat menurut imam mazhabnya, ada yang tepat dalam melaksanakannya di satu tempat tertentu. Ada yang kurang tepat. Meskipun itu boleh, tapi karena tidak biasa atau tidak menjadi sebuah adat di satu masyarakat, maka tidak digunakan, tidak dipakai. Contoh kecilnya itu mengucapkan amin misalnya. Amin keras itu kan aminnya apa namanya mazhab kita ini. Kita mazhab Syafi'i keras. Malik apa namanya Hambali juga keras. Tapi di Maroko itu amin keras itu ketika membaca Fatihah amin keras itu nggak biasa. Jadi ketika waladhdallin itu aminnya nggak keras. Nah kalau kita kan biasa keras, kalau memang jahar ya jahar gitu kan, sesuai dengan biasa imam. Itu yang berlaku. Nah ada kawan saya waktu itu jadi wartawan Republika ya, jadi wartawan teman saya di PTIG. Ketika tugas di Maroko, yaitu ketika waladhdallin itu amin keras dia. Yang lain nggak keras. Jadi agak setengah malu dia. Kok saya sendiri yang amin ya gitu. Yang lain nggak ada yang amin keras. Nah itu kebiasaan. Ya, itu karena berbeda mazhab. Karena dia tahu ilmunya. Tapi itu tahu ilmunya. Nah sekarang kebiasaan yang ada di tanah suci sana misalnya, dia melihat ada orang sholat pegang-pegang HP, maka sholat ada WhatsApp, diambil HP-nya, balasin WhatsApp. Nah itu dibawa ke sini, kebiasaan seperti itu. Ya karena di sini kan, lu gimana sih sholat kayak begitu? Ya gitu kan. Sholat pegangin HP. Orang sana ada. Yang peragamnya orang. Nah, tentu mereka itu ada melakukannya berdasarkan ilmu yang mereka ketahui. Ada juga mereka melaksanakannya karena tidak tahunya. Tapi karena pakaiannya pakaian yang biasa dipakai oleh ulama di sini gitu. Maka dianggapnya dia ulama juga yang boleh-boleh aja ngikuti dia. Kita hanya ikut aja. Nah ini yang berbahaya, yang tidak tepat. Karena itulah, maka meskipun kita sebagai seorang makmum, kita juga harus mengerti tentang bagaimana kita itu menjadi makmum yang benar. Bagaimana kalau imam yang melaksanakan sholat tadi itu berbeda dengan keyakinan kita dalam bermadhab. Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana caranya. Nah, inilah bahwasanya saya hormati. Ada beberapa mazhab, khususnya yang menyangkut tentang persoalan ini adalah pertama mazhab Maliki pertama mazhab Hanafi, ya. Mohon maaf, mazhab Hanafi. Ya. Seorang makmum dia harus mengikuti salah satu dari 3 hal yang disyaratkan menurut pandangan Imam Mazhab. Ya. Yaitu menyamai, paling tidak menyamai, membarengin. Ya. Baik itu dalam sholat fardu, ya, maupun dalam sholat sunat. Ketika dia berjamaah harus mengikuti imam. Apa yang dilakukan imam itu harus diikuti, terutama yang menyangkut tentang kefarduan sholatnya. Ya. Dan kewajiban-wajibannya, sholat wajib.
sunnah-sunnahnya dalam sholat sunnah dalam sholat. Nah, kalau orang meninggalkan rukuk bersama imam misalnya, karena dia sudah rukuk sebelumnya atau sesudahnya, dia tidak bermusyarakah, tidak bersama-sama dengan imam, atau sujud sebelum imam atau sesudahnya, tidak bersamaan dalam sujudnya. Nah, maka seperti itu talghar raka'atu allati lam tahaqqaqu fiha al-mutaba'ah. Ini enggak, itu mulgha istilahnya, sia-sia dia itu. Dia berjamaah tetapi tidak mengikuti imam, dia mendahului atau dia tidak membarengi imam tadi itu. Atau dia sangat telat sekali dari perbuatan imam tadi itu. Nah, maka seperti itu dia wajib untuk mengqadha setelah salamnya imam. Dan kalau tidak qadha maka batalah sholatnya. Ya. Walau taraka mutaba'ah fil qunut atibun li'annahu tarku wajiban. Walau taraka mutaba'ah fi tasbih ruku' masalan faqad taraka sunnah. Jadi seandainya orang meninggalkan mengikuti imam dalam kunutnya itu dosa. Karena meninggalkan yang wajib. Kalau dia meninggalkan mengikuti imam dalam tasbihnya ruku' misalnya, maka dia berarti meninggalkan yang sunnah. Jadi imam baca tasbih tapi dia tidak tasbih, berarti dia meninggalkan yang sunnah. Nah, jadi kalau menurut mazhab Hanafi itu memang ada perbedaan antara yang fardu dengan yang wajib. Ya. Sama dengan membedakan antara fardu dan wajib atau rukun dengan rukun haji misalnya dengan wajib haji. Kalau itu semua ada pengertian, tapi khusus mazhab Hanafi tidak dalam hal masalah haji itu, masalah sholat pun ada yang rukun ada yang wajib, jadi berbeda. Nah, kalau dalam haji orang tidak mengikuti yang rukun maka hajinya batal dan harus diulang kembali hajinya pada tahun yang akan datang, yang berikutnya. Tapi kalau dia meninggalkan yang wajib, dia boleh menggantinya dengan membayar dam. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, bagaimana dalam sholatnya? Kalau dalam sholatnya dia meninggalkan yang wajib, sholatnya masih tetap sah, tetapi dia berdosa. Meninggalkan imamnya maksudnya itu meninggalkan, kalau di makmum meninggalkan sesuatu yang itu sebagai sesuatu yang wajib, maka sholatnya tetap sah tapi dia dosa. Tapi kalau dia meninggalkan yang rukun itu tidak sah sholatnya, dia harus mengulang kembali sholatnya setelah imam salam. Nah, kalau dia ngerti seperti itu, kalau nggak ngerti bagaimana? Ya nggak bisa, nggak ngerti. Makanya perlu belajar seperti itu. Nah, apa saja yang kita tidak boleh mengikuti imam? Wala talzimul mutaba'ah fi umur arba'ah. Al-awwal idza zada al-imam 'amdan fi sholati sajdatan. Kita nggak boleh mengikuti imam kalau si imam tadi itu menambah sujudnya secara sengaja dalam sholatnya itu nggak boleh. Nah, yang kedua, idza zada fi takbiratil 'id. Apabila imam menambahkan jumlah takbirnya dalam sholat Id. Jadi takbir pada rakaat pertama itu kan 7 kali. Imam bacanya 8 kali, maka yang ke-8 itu kita tidak boleh, atau apa namanya, kita tidak mengapa tidak mengikuti takbirnya imam. Ya.
Demikian juga dalam takbirnya sholat jenazah. Ya. Misalnya imam takbirnya 5 kali, gitu. Ya kita nggak perlu mengikuti. Nah, yang keempat, ketika imam lupa melaksanakan sholat tadi itu jumlah rakaatnya kemudian ditambah kepada rakaat berikutnya dari sholat fardu setelah dia duduk yang akhir, maka setelah wa in ada ba'da tanbihil muqtadi lahu, setelah dia kembali setelah diingatkan oleh makmum, maka sahhatis shalah, sah salatnya. Wa wajaba sujudus sahwi, dia wajib sujud sahwi. Wa in qayyada raka'atuz zaidah bi sajdatin salaman muqtadi wahdah. Dan kalau dia meyakini bahwa rakaatnya telah tambah dengan sujud, maka seorang makmum dia salam sendiri saja. Wa in qama liman qabla al-qu'ud al-akhir wa qayyada raka'atuz zaidah bi sajdatin batalat shalatuhum jami'an. Kalau dia berdiri, ya, si imam tadi itu sebelum duduk yang akhir dan dia menguatkan rakaat itu rakaat tambahan dengan sujud, rakaat zaidah bi sajdatin, batal semua salatnya seluruhnya. Walil muqtadi ayyatiya bi umuri tis'atin wa yatabi'u fi tarkiha. Ya, dari seorang makmum dia ya apabila mendatangi 9 hal ini dan tidak mengikuti, ya wa yatabi'u fi tarkiha, dalam meninggalkannya, misalnya raf'ul yadaini fi tahrimah, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa qira'atus sana, membaca qiraah yang isinya memuji Allah misalnya. Wa takbiratul ruku', takbirnya ruku' mengikut. Wa takbiratus sujud, takbirnya sujud. Tasbihu fima, baca tasbih ya dalam ruku' dan sujud tadi itu. Wa tasmi' juga sami Allah mahamidah. Wa qira'atut tasyahud wassalam, wa takbiratul tasyrik. Qiraah, membaca tasyahud, salam, takbiratul tasyrik. Dan itu ada 9 hal itu. Kalau dia meninggalkan itu, maka kita tak perlu ngikutin. Maksudnya begitu. Wa yutabi'ul muqtadil imam fi tarki umul khamsatin. Kalau imam yang tadi itu meninggalkan 9 tadi itu, si makmum ya jangan meninggalkan itu, ikut. Jadi kalau misalnya imam dalam takbiratul ihram enggak ngangkat tangan, maka si makmum sholat tetap aja ngangkat tangan. Seperti itu. Wa yatabil muqtadil imam fi tarki umul khamsatin. Dan makmum hendaknya mengikuti imam ketika imam itu meninggalkan 5 hal ini. Takbiratul Id. Ya. Si imam meninggalkan takbir yang 7 atau yang 5 dalam rakaat kedua. Takbir setelah takbiratul ihram. Nah, contoh seperti itu. Maka si makmum tidak boleh takbir sendiri 7 kali misalnya. Enggak. Itu menurut mazhab Hanafi ya. Wal qa'datul ula. Ya. Qa'datul ula. Duduk pada tasyahud yang awal. Nah, ketika imam itu duduk tasyahud awal tapi dia meninggalkannya, artinya tidak mengikuti, maka kita tidak boleh tahiyat awal sendiri. Kenapa? Karena tahiyat awal itu bukan rukun. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah ab'ad. Sama dengan menurut Syafi'i, kunut subuh ini sunat ab'ad.
Ya. Nah, ketika sang imam tidak kunut subuh, ya, kita tidak perlu kunut sendiri. Imam nggak kunut. Gitu. Kita boleh ngikut imam. Dan bahkan dalam mazhab Hanafi ini, kalau imam meninggalkan itu, kita harus mengikuti imam, tidak boleh melakukannya sendiri. Kemudian sujud tilawah, imam membaca ayat sajadah, lalu dia tidak sujud tilawah, berarti dia meninggalkan kesunahan. Maka kita menurut mazhab Hanafi ini tidak boleh kita sujud tilawah sendiri sementara imamnya terus membaca ayat Quran tadi itu, meneruskan bacaannya. Kita nggak boleh sujud sendiri, sujud tilawah, tidak kena. Syafi'i juga begitu sebenarnya. Wa sujud sahwi, tidak sujud sahwi. Kalau menurut Hanafi, kalau imam nggak sujud sahwi nggak usah. Ya. Wal kunut idza khafa fatarku. Berdiri. Kunut itu berdiri panjang. Kalau Hanafi itu kunut itu kan sebelum rukuk, bukan setelah rukuk seperti kita. Ya. Kalau kita kunutnya kan setelah rukuk, itu kunut baca Allahumma hdina fiman hadait. Kalau Hanafi itu kunut artinya bacaan yang panjang. Qunatan. Bacaan ayat Al-Quran misalnya itu panjang. Fa illam yakhaf dzalika fa 'alal qunut. Kalau dia tidak takut selesai rukuknya, maka kita boleh mempanjangkan bacaan itu. Nah, ini apa namanya? 5 hal yang mesti kita ini, kalau ketika imam itu meninggalkan 5 hal ini, maka kita juga harus mengikuti sang imam tadi itu. Jangan melakukannya sendiri. Wal mutaba'atu fi takbiratul ihram afdal. Ya, kalau dia mengikuti takbiratul ihramnya imam itu afdal. Fa in kabbara qabla al-imam fala tajhu salatahu. Kalau dia takbiratul ihramnya sebelum imam itu takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Ya. Jangan sampai imam baru baca, kalau imam kebetulan mazhabnya misalnya mazhab Syafi'i baca usolli, baru usolli dia belum takbir, kita udah takbir duluan, itu enggak sah, itu enggak boleh. Maka kalau kita mau takbiratul ihram, tunggu imam itu sampai Allahu Akbarnya itu, barnya itu selesai. Jangan ketika Allah kita juga langsung Allah gitu. Nanti bisa jadi imam yang bacanya panjang, kita nggak terbiasa baca Allahnya panjang, sehingga kita biasa kalau orang takbiratul ihram Allahnya itu panjang, Allahu Akbar misalnya gitu kan. Ada yang orang senangnya baca nggak begitu, Allahu Akbar gitu. Pendek dan pengertian bukan pendek qasr dalam arti satu lafaz, satu harokat, tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar misalnya itu 2 ketuk paling enggak gitu. Allahu Akbar misalnya gitu. Lebih panjang enggak apa, boleh. Lafdzul jalalah itu namanya. Nah, kalau melihat tulisannya dalam Al-Quran mushaf yang ditulis di Arab, misalnya di Madinah, itu lafaz Allah itu tandanya miring, tidak berdiri seperti di kita, tapi bacanya tetap panjang. Jangan karena dibaca miring, ditulis miring sehingga kita bacanya pendek, enggak. Kenapa? Karena alasannya mereka itu menurut kebiasaan orang Arab dalam hal penulisan lafaz Allah itu tidak diharokati, lafaz Allahnya mesti tidak dibaca
pendek tapi tetap banyak panjang, meskipun dalam praktek penulisannya dia miring, tidak berdiri. Ya. Ini kebiasaan mereka, dan itu dianggap sesuatu yang sudah maklum, dianggap bisa, dianggap tahu bahwa lafaz Allah itu semuanya dibacanya dengan panjang, Allahnya tidak dibaca dengan pendek. Nah, demikian itu apa namanya bacaan lafaz Allah tadi itu. Kapan? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Paling kalau kita mengikuti bilalnya itu panjangnya panjang banget itu. Untuk takbir intikal antara sujud dengan duduk di antara dua sujud aja panjang begitu. Karena dia apa namanya menyesuaikan diri dengan makmum yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, bahkan kalau pas musim haji jutaan, ya kan. Jadi tidak seperti sholat kita berdua atau bertiga saja misalnya. Nah, dipanjangkan seperti itu panjangnya. Meskipun itu juga ada kontra, ya, artinya tidak semuanya mulus, dalam pengertian pendapat yang mengatakan bahwa harus panjang seperti itu, ada yang mengatakan itu mat apaan namanya gitu, mat segitu panjangnya gitu. Fat Allah ya begitu. Allahu Akbar itu kan dua harokat saja, tidak seperti itu. Nah, tapi dalam Lafzul Jalalah ini para ulama mayoritas tetap memberikan apa semacam toleransi, ya, kekhususan bagi lafaz Allah yang dibaca melebihi daripada dua harokat sebagaimana bacaan tajwid dalam baca Al-Quran. Nah, itu apa namanya bacaan lafaz Allah. Nah, bagaimana kalau kita sebenarnya waktu memulai takbiratul ihram itu si makmum itu secara bersamaan paling tidak gitu. Tapi ketika barnya mendahului, ini nggak boleh ini. Fa in faragha qablahu lam yajuz, ya. Wa idzarakha fi takbir faqad fatahu idraku waqtu fadilat tahrimah. Wa in kabbara ma'atabutu imam jaza wa in faragha qablahu lam yajuz. Jadi kalau kita barengin takbiratul ihram itu boleh, ya, bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam, itu makmum boleh. Tapi kalau selesainya fa in faragha qablahu lam yajuz, kalau selesai barnya tadi itu lebih dulu daripada barnya imam, maka nggak boleh. Misalnya imamnya Allahu Akbar, karena dia boleh jadi karena konsentrasi menata niat, karena niat itu menurut Syafi'i harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Jadi bukan setelah takbiratul ihram baru niat, atau bukan sebelum takbiratul ihram itu baru niat, tapi bersamaan. Karena dia mungkin sudah agak was-was atau bagaimana, sehingga dia membiasakan diri untuk takbirnya lebih panjang, takbiratul ihram. Allahu Akbar misalnya gitu. Sementara makmumnya baca Allahu Akbar, ya mesti lebih cepat makmumnya kan. Nah, ini kalau mulainya bareng tapi akhirnya lebih dulu sang makmum, makmumnya nggak sah sholatnya. Karena ada kan, saya perhatikan ada orang yang punya madhab sini misalnya Syama'ah itu, dia kalau takbir nggak mau panjang gitu takbirnya itu, jadi apa Allahu Akbar gitu. Bahkan kadang-kadang tidak nampak apa namanya niatnya tadi itu, ya
alasannya sudah niat dari rumah. Bukan kalau orang niat dari rumah lalu itu dinilai sebagai niat sholat selama perjalanan, bagaimana? Nggak bisa kan? Padahal sudah niat sholat tapi ngelirik-lirik cewek dan sebagainya. Jalan sudah kan berjalan berapa langkah, gerakannya sudah berapa langkah ya. Gerakan-gerakan itu padahal membatalkan sholat. Jadi niat dari rumah tadi itu tidak dinilai sebagai niat dalam sholat takbiratul ihramnya, bukan begitu. Tapi itu masih bersifat azam lah, bermaksud akan melaksanakan, bukan sudah melaksanakan. Nah, gitu. Jadi jangan alasan seperti itu tidak tepat. Kan dia sudah dari rumah, jadi begitu nyampe ke sebuah barisan langsung Allahu Akbar gitu. Nah Allahnya tadi itu kebetulan dia tidak panjang Allahnya, tapi pendek, sehingga lafaz Allahu Akbarnya tadi itu meskipun ketika awalnya dia pasti bersamaan dengan imam, tapi akhirnya lebih dulu dia. Nah seperti itu menurut mazhab Hanafi ini tidak sah, lam yasih sholat. Sampai di situ Pak pembahasan secara mendetail itu ya. Nah jadi tidak menggampang aja. Kalau nggak ngerti ya yang penting ketika awalnya tadi itu sudah bersamaan atau tidak lebih dulu imam beda. Tapi karena imam banyak panjang Allahnya sehingga lebih cepat dia itu selesainya. Nah ini tidak sah soalnya. Kenapa? Karena itu takbiratul ihram menurut Hanafi itu adalah rukun, ya, rukun dalam sholat, bukan wajib sholat, tapi rukun, ya harus diikuti. Baik, saya kira karena waktu sudah lebih dari jam 6, kita sudah sholat ya isyraq ya, sudah isyraq. Mudah-mudahan ini manfaat untuk kita. Kalau lebih mohon maaf. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وعليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.